Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Korintus pasal 3. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau diri kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang dipimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Shalom buat kita semuanya. Renungan firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Temanya surat Kristus yang hidup. Seringkali manusia dinilai dari gelar, jabatan, dan pengakuan orang lain. Dunia bertanya, apa buktimu? Apa surat rekomendasimu? Namun Rasul Paulus berkata dengan tegas, jemaat itu sendiri adalah surat pujiannya. Bukan ditulis dengan tinta, tetapi oleh roh Allah yang hidup di dalam hati. Hari ini firman Tuhan mengajak kita melihat siapakah kita di hadapan Tuhan. Apa yang sedang dibaca orang lain melalui hidup kita. Yang pertama, kita adalah surat Kristus. Paulus berkata, kamu adalah surat Kristus. Tertulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh Allah yang hidup. Artinya hidup orang percaya adalah kesaksian nyata. Bukan hanya lewat kata-kata tetapi sikap, karakter, dan perbuatan. Orang mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi mereka membaca hidup kita setiap hari. Cara kita mengampuni, cara kita bersabar, cara kita menghadapi masalah, semua itu menjadi huruf-huruf yang berbicara tentang Kristus. Jika hidup kita adalah surat, apakah Kristus terbaca dengan jelas di dalamnya?
Yang kedua, kesanggupan kita berasal dari Allah. Paulus dengan rendah hati berkata, dengan rendah diri kami sendiri tidak sanggup. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Pelayanan, pekerjaan, keluarga, dan hidup iman. Bukan karena kuat kita, bukan karena pintar kita, tetapi karena anugerah Allah. Hukum tertulis bisa menuntut, tetapi Roh Kudus memberi hidup dan kekuatan. Saat kita merasa lemah, ingatlah Tuhan tidak memanggil orang yang sanggup, tetapi menyanggupkan orang yang dipanggil. Yang ketiga, dari hukum yang mematikan ke roh yang menghidupkan. Perjanjian lama penuh kemuliaan, tetapi kemuliaannya pudar. Namun pelayanan roh membawa pembenaran, membawa kehidupan, membawa kemuliaan yang tidak pudar. Kristus datang bukan hanya mengubah aturan, tetapi mengubah hati. Iman Kristen bukan sekedar boleh atau tidak boleh, harus atau tidak harus, tapi hubungan hidup dengan Kristus yang mengubahkan dari dalam. Yang keempat, selubung disingkapkan di dalam Kristus. Paulus berbicara tentang selubung pikiran, selubung hati, selubung rohani. Tanpa Kristus manusia mendengar firman tapi tidak mengerti, melihat kebenaran tapi tidak menyangkapnya. Namun firman Tuhan berkata, apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil. Saat kita sungguh datang kepada Tuhan, hati menjadi lembut, kebenaran menjadi terang, hidup mulai berubah. Yang kelima, di mana ada roh Tuhan hadir, di situ ada kemerdekaan. Ayat ini sangat kuat, di mana ada roh hadir, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa, rasa bersalah, luka batin, ketakutan masa lalu. Bukan berarti tanpa masalah, tetapi bebas di dalam Kristus. Yang keenam, diubah setahap demi setahap. Puncak renungan kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Perubahan rohani bukan instan, bukan sekali jadi, tetapi proses setiap hari. Saat kita bersekutu dengan Tuhan, hidup dipimpin Roh Kudus, membuka hati bagi firman, maka hidup kita semakin menyerupai Kristus, semakin memancarkan kemuliaannya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita adalah surat Kristus. Kita hidup oleh roh bukan huruf. Kita sedang diubah bukan ditinggalkan. Mari bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang dibaca orang lain melalui hidupku? Biarlah hidup kita menjadi surat yang jelas, terbuka dan penuh kasih. Surat Kristus yang hidup. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.